Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, selamat hari Minggu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh lagi Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu ya Bapak. Tuhan, pada saat ini ya Bapak, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami membawa hati kami mau bawa sembah kami Tuhan. Biar Engkau yang melayakan setiap kami Tuhan. Engkau lawat setiap kami ya Bapak yang saat ini duduk diam Tuhan. Tuhan, kami terbatas ya Bapak, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan untuk menjamah setiap kami ya Bapa. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu ya Bapa pada saat pagi hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita katakan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau.
di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, 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 pulihkanku. Pulihkan kami, mengalirlah kuasa Roh Kudus, memenuhi tempat ini, memenuhi rumah kami, mengalirlah Roh Kudus, kami rindu kuasa-Mu, haleluya. Pulihkan setiap kami, pulihkan setiap kami, pulihkan hati kami, Tuhan. Pulihkan hidup kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan bangsa kami, Tuhan. Pulihkan setiap kami, mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami, Tuhan. Kami butuh Kau, Tuhan, kami butuh Kau, Roh Kudus, haleluya. Shikadaralayabu, 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 shikadaralayabu. Sembah Dia, sembah Dia dalam roh. Shikadaralayabu, 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 shikadaralayabu. Penuhi kami, Tuhan, penuhi kami, Tuhan. Kami butuh Kau, Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Let Your Spirit fill this place, sweet Spirit, fill my heart. Let Your presence fill this place as we worship You, as we worship You. Let Your Spirit fill this place, sweet Spirit, fill my heart. Let Your presence fill this place as we worship
we worship you, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Katakan dengan lembut, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. Shalom, selamat pagi, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Kita tepat 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Di minggu pagi, biarlah kita boleh sama-sama terlebih dahulu merendahkan hati kita berdoa, kita mohon pengurapan dari Roh Kudus turun atas setiap kita. Mari kita satukan hati. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, tidak terasa kami sudah memasuki Minggu Pentakosta. Kami percaya Tuhan Yesus, hari-hari terakhir ini Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Engkau akan memakai, mengurapi setiap jemaat-Mu, setiap gereja-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami, baik kami yang ada di studio, baik kami yang ada di rumah. Dalam ibadah raya, kami mau menaikkan syukur kami pagi hari ini. Di hari raya Pentakosta, kami boleh menerima pengurapan dari kuasa Roh Kudus-Mu, dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus ambil alih roh, jiwa, dan tubuh kami. Roh Kudus ambil alih setiap keberadaan kami, setiap keberadaan jemaat-Mu. Sucikan, kuduskan roh, jiwa, tubuh kami, semua kami yang ada di studio maupun yang ada di rumah kami masing-masing, dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biar pagi hari ini kami boleh menaikkan ucapan syukur kami terlebih dahulu melalui pujian penyembahan yang sebentar kami sama-sama naikkan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum dan berkenan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Kita naikkan pujian. Ku datang Tuhan.
Ku datang Tuhan dengan hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Tuhan, Tuhan semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Tuhan, Tuhan semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Biarlah surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan yang ajaib, nama Tuhan yang mulia. Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Raja kami. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kekasih hidup kami. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Inamaya nalama shande. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Tuhan semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Tuhan, Tuhan semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Hosana, Hosana. Biarlah bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar
segala yang bernafas memuji kebesaran-Mu, Yesus. Glory, haleluya. Engkau layak kami tinggikan Tuhan, Engkau layak kami agungkan Roh Kudus. Curahkan kasih-Mu atas kota kami, curahkan kuasa-Mu Roh Kudus atas bangsa Indonesia, atas seluruh bumi, atas kota Yerusalem. Lawat kami Tuhan, curahkan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan bagi Indonesia, bagi seluruh bumi. Haleluya. Kami menanti-nantikan Engkau Roh Kudus, kami merindukan Engkau Tuhan. Penuhi gereja-gereja-Mu, bangkitkan gereja-gereja-Mu, persatukan tubuh-Mu, persatukan Tuhan. Ini waktu-Mu ya Roh Kudus. Hirabayaralabayaralabataka shandayaраlayaralabayaralabayaralabayaralabashande. Hibaralatakayalalamayalalabashandayaralamayaralabayaralabashande. Curahkan urapan-Mu Tuhan atas setiap umat-Mu. Curahkan Roh Kudus, curahkan hujan pertobatan bagi kota kami, curahkan hujan pertobatan bagi Indonesia Tuhan, bahkan bagi bangsa-bangsa sampai kembali ke Yerusalem Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kerinduan hati-Mu Tuhan untuk melawat setiap kami. Kami tahu Tuhan Yesus, detak jantung-Mu Tuhan Yesus. Engkau tidak menginginkan satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat dan menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang menjadi kerinduan-Mu, dan buat itu yang menjadi kerinduan hati kami, baik kami yang ada di studio maupun kami yang ada di rumah. Semua umat-Mu Tuhan tidak lagi akan sama Tuhan. Sejak saat ini Tuhan, dari Minggu Pentakosta, the greatest and the last Pentecost sedang terjadi untuk kota kami, sedang terjadi untuk bangsa kami Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa sampai kembali ke Yerusalem, untuk mempersiapkan pesta pernikahan anak domba, kedatangan-Mu yang kedua kali. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Persiapkan setiap kami Tuhan, biar pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu kami boleh belajar sesuatu yang lebih lagi. Urapi kami Roh Kudus, berikan roh hikmat pewahyuan untuk pengenalan lebih dalam lagi akan kasih dan kuasa-Mu Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan seluruh keberadaan kami. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan Yesus, sehingga setiap kebenaran firman yang disampaikan semuanya berasal daripada Engkau. Jangan izinkan satu perkataan yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Urapi sehingga firman-Mu menjadi remah dalam setiap kehidupan kami, tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang lebat, buah yang matang bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Shalom sekali lagi, puji Tuhan. Saudara merasakan hadirat Tuhan, biar kita terus menanti-nantikan. Dan saat ini Roh Kudus sedang dicurahkan bagi setiap gerejanya, bagi setiap orang percaya, bahkan bagi kota kita, bagi bangsa kita. Kalau kita terus merindukan, kita menanti-nantikan, maka akan terjadi sesuatu seperti pada saat Pentakosta yang pertama. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul 2, dari mulai ayat 1. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan the greatest and the last Pentecost. Ada 7 makna, 7 arti
7 dampak yang dahsyat yang Tuhan akan lakukan lewat the greatest and the last Pentecost. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat 1, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi kumpulnya di mana? Di satu tempat. Ada satu titik, ada center point, dan semua orang percaya. Di ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi ada angin yang keras. Jadi ada tanda-tanda fisiknya juga loh. Bukan hanya tanda-tanda rohaninya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Tampak, jadi kelihatan nanti akan ada sesuatu yang dahsyat. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nempel nih semua nanti. Lidah-lidah, kenapa gambarnya lidah? Tadi saya sempat diskusi dulu sebelum kita mulai. Karena Tuhan kekuatannya ada di perkataannya, di firmannya, di mulutnya. Begitupun orang percaya. Saudara dan saya kekuatannya diletaknya di perkataan kita. Saudara, untuk itu makanya Tuhan akan menguduskan keberadaan kita, terutama lidah kita. Karena orang yang dikatakan orang yang tidak bersalah dalam perkataannya di dalam Yakobus adalah orang yang sempurna, dan untuk itu kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi ini bukan bicara doktrin. Oh ya, Pentakosta hanya untuk orang Pentakosta. Bukan, ini untuk orang percaya loh. Orang percaya harus ngalamin 3 baptisan. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, langit terbuka, turun merpati. Gambar dari Roh Kudus waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Kemudian dibawa 40 hari dicobai iblis, itu baptisan api. Jadi wah, itu tafsiran, itu bukan tafsiran, itu fakta, itu dogma. Jadi setiap orang percaya harus ngalamin baptisan air, baptisan Roh Kudus. Tidak seorang pun dapat masuk kerajaan surga kalau dia tidak dibaptis oleh air dan Roh Kudus. Makanya kita minta, saudara, jangan pakai ini. Saudara, saya dulu selalu pakai otak nih. Bagaimana rasanya baptisan Roh Kudus? Nggak dapat. Sudahlah, kita nggak usah merasa sok pinter. Walaupun kita ahli teologi, kita belajar dari Tuhan, bukan belajar tentang Tuhan. Belajar dari Roh Kudus. Ya, dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan di sini. Jadi ada bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh, huruf besar Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ada bahasa roh, iya ada. Ya, itu bahasa kesatuan sorga, saudara. Nanti kita bahas lebih lanjut. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi, perhatikan yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi ada orang Yahudi yang saleh, ada orang Yahudi yang gak saleh juga berarti. Ayat 6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing, perhatikan lagi di sini, mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi ada macam-macam orang di situ dengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Dalam waktu yang bersamaan. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Yang ngomong nih orang Galilea, yang dengar macam-macam. Tapi kok bisa dalam waktu yang bersamaan mereka menangkap bahasa masing-masing? Nanti kita bahas, saudara. Ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita.
Kita orang Partia, Media, jadi ada orang Partia, ada Media, ada Elam, penduduk Mesopotamia, ada Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Wih, sudah berapa suku dari bangsa, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Nah, ada orang Arab di situ juga. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, di ayat 13 nih, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini tukang nyinyir mah ada aja dari dulu. Mulutnya nyinyir aja terus, nyindir terus, ya negatif terus. Padahal dia nyaksiin loh dengan matanya, dengar semuanya, tapi nggak percaya ada baptisan Roh Kudus. Emang tukang nyinyir ya begitu, mulutnya ini nggak dapat bagian. Susah orang seperti ini. Sekalipun dia melihat, dia tidak percaya. Buta rohaninya, sudah selesai. Kalau dia tidak bertobat, ya sudah, dia nggak akan dapat apa-apa. Saudara, nanti kita lanjutkan dari ayat yang berikutnya. Saya akan ambil dulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang 13 ini. Ada 2 poin yang penting, nanti ada 7. Nah, yang pertama, ya, the greatest and the last of Pentecost ini akan membawa satu kesatuan yang dahsyat. Unity, the body of Christ. Satu kesatuan yang sangat dahsyat. Ya, kita bisa lihat di situ dikumpulin dari semua orang, dari suku, bangsa, macam-macam. Ada kesatuan. Ya, Tuhan akan membawa lewat Pentakosta yang terakhir ini, the greatest and the last Pentecost. Ini akan ada satu kesatuan, unity dari berbagai bangsa. Mereka akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua, akan membawa kuasa understanding. Akan membawa kuasa understanding yang dahsyat. Sehingga semua orang yang mendengar dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Roh Kudus dalam bahasa mereka masing-masing. Ya, saya ulangin. Akan membawa kuasa understanding yang dahsyat. Sehingga semua orang yang mendengar dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Roh Kudus dalam bahasa mereka masing-masing. Masih ingat gak? Ya, contohnya ini waktu peristiwa Babel. Orang waktu itu masih satu bahasa, tapi mereka mau bentuk satu kesatuan yang tidak kudus. Mereka membuat menara Babel, akhirnya Tuhan turun, dikacau balaukan. Disitulah terpecah bahasa. Nah, Tuhan kembaliinnya gini, sekarang terjadi satu pemulihan. Ya, dari Babel Tuhan pecahkan, di sini dipersatukan. Kesatuan yang kudus, yang membawa satu understanding yang dahsyat. Penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh satu hamba Tuhan yang namanya Petrus dalam bahasa roh. Diterima, misalnya di tempat ini ada 10 suku, 10-10-nya dengar bersamaan. Kevin orang Ambon, campuran ya. Aldo orang Ambon, Yosi orang Jawa, ya, Aceh, Raka orang Jawa. Bisa dengar dalam waktu yang bersamaan. Saya mau tanya begini, Indonesia dari sekian ratus suku, ada sekian ratus bahasa. Bahasa persatuannya Indonesia apa? Bahasa Indonesia. Kalau bangsa-bangsa di seluruh dunia ada campur aduk, ada Jepang, ada Cina, ada Arab. Bahasa persatuannya apa? Inggris, bahasa internasionalnya. Bahkan sekarang bahasa Mandarin, tapi nggak semua orang bisa bahasa Inggris loh. Nggak semua orang bisa bahasa Mandarin. Nah, nanti kalau kita di sorga, bahasa persatuannya apa?
bahasa roh. Neska masih orok, masih bayi, dia semua. Yosi juga waktu bayi pasti dia pakai bahasanya bahasa bayi, bahasa yang dimengerti oleh ibu bapaknya. Jadi kita nih harus ngerti, jangan selalu pakai otak kita apa itu bahasa roh. Menghujat Roh Kudus, selesai saudara. Saudara tidak percaya ya sudahlah, nggak apa-apa, tapi jangan menghujat. Ya, terutama kita loh, seorang orang yang beriman. Ada nggak baptisan Roh Kudus? Ya ada lah. Kalau saudara nggak percaya ya nggak apa-apa. Ya rugi saudara sendiri kok. Kita ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan api. Saudara nggak tahan masuk baptisan api kalau tanpa baptisan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang membantu kita dalam proses baptisan api untuk merontokkan semua kedagingan kita. Kalau enggak jadi pendeta ya kerjanya berantem juga. Mamon juga ujung-ujungnya jadinya. Ya, jadi ada pemulihan dari peristiwa Babel lewat the Pentecost ini. Dan saya percaya ini hari-hari terakhir. Tuhan akan bikin pemulihan. Nah, yang ketiga, saya akan bacakan dari ayat selanjutnya. Ya, ini kita bisa lihat dari tadi Pentakosta ini dari ayat 1 sampai ayat yang 13. Ada 2 poin di situ. Nah, sekarang kita akan masuk pada ayat yang berikutnya adalah ayat yang ke-14. Perikopnya di sini khotbah Petrus karena ini menjadi satu kesatuan. Demikian ayat 14 firman Tuhan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Ya, waktu itu sudah ditambahkan nih Matias, gantiin si Yudas. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ada gak orang mabuk pukul 9? 9 pagi nih seperti sekarang ini. Nggak ada lah. Mabuk tuh kebanyakan malam tuh. Ya. Tetapi itulah yang difirmankan Tuhan dengan perantaran Nabi Yoel. Ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku, Roh Kudusku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 19, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, tinggal deh gengsi gak berseru kepada nama Tuhan. Gengsi ya sudah gak diselamatkan. Tapi orang yang rendah hati dia berseru, Tuhan Yesus tolong kami, dia diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Tuhan dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Saudara, ini poin yang ketiganya. Kalau kita ambil dari ayat yang selanjutnya tadi, maka apa yang menjadi dampak? 7 makna. Tadi 1, 2. Poin yang ketiga adalah dikatakan di ayat yang dari 14, akan membawa hujan pertobatan yang terbesar. Ya, pencurahan Roh Kudus akan membawa hujan pertobatan. Karena tidak ada satu orang pun bisa menerima, mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan karena Roh Kudus. Saudara dan saya bisa bertobat karena Roh Kudus. Kalau enggak sulit menerima Tuhan Yesus. Pakai tuh otak yang segede bapau. Jadi bapau beneran saudara. Ya, nggak bisa nyampe. Otak kita berapa sih IQ-nya 160.
Tuhan mencipta dari tidak ada menjadi ada. Terus mulai dikotak-katik tuh. Pakai teori evolusi. Ya, terus monyet jadi manusia. Kalau monyet jadi manusia udah gak ada monyet lagi, semua jadi manusia. Itu aja gampangnya kan gitu. Kenapa kok masih ada monyet? Jadi orang yang paling pintar sekalipun di muka bumi ini, kalau tanpa Roh Kudus menjadi orang yang paling bodoh. Karena dia gak akan masuk surga. Sadis banget. Iyalah. Itu syaratnya, itu SOP-nya saudara. Kita harus benar-benar merendahkan hati kita. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Kita hanya debu, setitik debu. Karena sama COVID aja pada mati kok. COVID tuh gak kelihatan saudara. Ya, mati. Biar orang yang paling jago deh. Takut tiarap semuanya. Ya, ngumpet. Kenapa takut? Karena kita masih ada dosa. Kalau kita nantang-nantang, enggak usah nantang juga. Pakailah masker segala macam. Enggak perlu takut saudara. Kalau udah waktunya mati ya mati. Ya, akan membawa hujan pertobatan yang terbesar. Yoel 2 ayat 28. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas setiap manusia. Itu hujan pertobatan akan terjadi. Lihat di mana-mana. Sudah puluhan juta orang bahkan di Amerika, di Eropa, benua-benua yang mayoritas ya orang-orang Kristiani yang sudah suam-suam kuku, sekarang hari-hari terakhir mereka bangkit. Mereka akan mengalami satu revival, kebangunan rohani, dan mereka akan mencari, mereka akan berseru kepada nama Tuhan Yesus dan mereka akan diselamatkan. Kalau sampai nanti COVID ini, makanya COVID-nya agak lama. Kenapa COVID agak lama? Karena belum banyak pertobatan. Kalau terjadi pertobatan besar-besaran, COVID-nya lebih cepat selesainya. Catat itu baik-baik. Kenapa? Karena kedua, gereja pun belum bersatu secara Gereja harus bersatu, COVID selesai. Kalau gereja masih terus terpecah-pecah, COVID-nya jalan terus. Jangan-jangan masuk ke dalam gereja juga, ke semua orang-orang percaya juga. Ya, kalau kita nggak bisa unity tubuh Kristus, tadi kan membawa unity tubuh Kristus, membawa understanding, kesatuan, understanding dari berbagai suku, bangsa, menjadi satu pengertian waktu Roh Kudus berbicara. Satu orang ngomong dalam bahasa roh, 10 suku bisa langsung nangkep yang berbeda-beda. Itu bahasa roh. Ya. Dan yang ketiga dikatakan pencurahan Roh Kudus ini akan membawa hujan pertobatan. Dan yang keempat akan banyak dibukakan pewahyuan-pewahyuan tentang akhir zaman. Saudara, tanpa Roh Kudus saudara tidak akan mengerti baca kitab Wahyu. Butak saudara. Butak beneran. Banyak gereja tidak berani untuk buka kitab Wahyu. Kenapa? Karena tidak dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus maka akan ada revelation. Nah, siapa yang dapat wahyu di Pulau Patmos? Hanya satu murid Tuhan Yesus. Rasul kasih, yaitu siapa? Yohanes Sibedeus. Ya, kalau orang yang punya kasih yang besar, kasih agape, dia akan dapat revelation karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Buah dari Roh Kudus apa? Kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, ya, penguasaan diri. Kalau ada orang dipenuhi Roh Kudus ya harus ada buah rohnya, ada 9 buah rohnya. Ya, itu ciri orang mudah bertobat. Ada buah rohnya, ada buah pertobatannya, ada buah pelayanan yaitu jiwa-jiwa. Ya. Yang kelima akan membawa banyak ya extraordinary miracle, akan banyak membawa extraordinary miracle. Sesuatu yang amazing. Yang saudara miracle bukan yang biasa-biasa lagi. Nanti lihat ke depan. Dahsyat Tuhan akan pakai setiap orang yang dipenuhi dengan Roh Kudusnya. Bukan karena dia, bukan saudara, bukan. Tapi karena Roh Kudus yang ada pada setiap kita. Saudara, curi kemuliaan Tuhan selesai. Pendeta buat mujizat, nggak ada pendeta yang bisa buat mujizat. Itu karena Roh Kudus yang ada di dalam pendeta itu. Lalu kalau dibilang, lihat saya, mulai pasang tarif. Jago khotbahnya, pasang tarif, selesai yang demikian. Tidak bertobat, selesai. Ya, kita jangan pernah curi kemuliaan Tuhan. Jangan berdagang. Ya, itu dibulak-balikin meja-meja penukar uang di halaman bait suci.
Tuhan gak anti perdagangan, tapi Tuhan anti kepada orang-orang yang memakai karunia-karunia Roh Kudus, yang memperdagangkan, yang memperjualbelikan karunia-karunia Roh Kudus. Kalau bicara bisnis, Tuhan gak anti. Kadang-kadang pendeta banyak anti bicara bisnis, tapi kejar-kejar perpuluhan orang. Itu juga gak beres. Saudara, Tuhan bicara tentang uang, Tuhan bicara tentang finansial. Ini perlu perubahan paradigma. Kalau orang yang sudah ngerti, dia dapat itu. Buka aja Amsal 31 ayat 10-31. Istri yang cakap itu bicara gereja yang cakap, gereja yang melayani secara holistik, roh, jiwa dan tubuh. Bahkan gereja yang punya tradingnya di situ. Orang-orang percaya. Kalau di negara kita punya BUMN, gereja pun punya namanya Badan Usaha Milik Sorga. Ya. Jadi di situ nanti untuk kepentingan semua. Ayat yang ke-6, poin yang ke-6, akan membawa berkat yang sangat besar daripada Bapa di sorga. Nah ini kita bisa lihat Yesaya 44 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Tergantung tanah hati kita haus apa enggak. Dan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Dan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan roh kudusku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Wih, dahsyat. Ya, mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, bangga jadi kepunyaan Tuhan. Bukan dia bilang gini, Tuhan kepunyaanku. Jangan saudara, boleh aja kita bilang Tuhan kepunyaanku. Kalau Tuhan kepunyaanku ya Tuhan jadi objek. Aku kepunyaan Tuhan, kami kepunyaan Tuhan Yesus. Ya. Dan yang lain menyebut dirinya dengan nama Yakub. Yakub tukang bohong itu, tukang tipu. Masih bangga juga ya, ada yang nyebut namanya Yakub. Yakub tukang bohong, tukang tipu. Tapi yang ketiga dikatakan, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel, Pangeran Sorga. Pangeran Tuhan, itu Israel artinya. Jadi ada 3 nanti di situ. Ini bicara tentang akan membawa berkat yang sangat besar daripada Bapa di sorga. Bukan bicara tentang materi semata-mata. Ada satu pride, ada satu kebanggaan dalam hidup kita. Karena kita dimiliki oleh Kristus. Kita adalah keturunan dari Yakub. Kenapa ya Yakubnya masih disebut Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, tidak dikatakan Israelnya. Sebelum Yakub kan nanti berubah jadi Israel. Yakub itu pembohong, tapi Yakub punya satu kelebihannya juga. Apa sih? Sampai kelebihannya ini Yakub ini, dia menghargai hak kesulungan. Dia bangga, dia kejar, dia jaga hak kesulungan. Saudara harusnya bangga dimiliki Kristus. Bangga menjadi orang-orang percaya. Bukan sekedar Kristen agamawi. Ya, kalau Kristen agamawi saudara nggak bangga. Makanya kelakuannya kayak dunia. Ngerokok, minum, mabok, teler. Semua masih dilakukan. Berzina segala macam. Ya nggak bangga itu. Kalau orang yang bangga jadi pangeran sorga. Beda saudara. Orang pangeran tuh kelihatan tuh hidupnya tuh ada tata tertibnya. Nggak semaunya. Ya, coba lihat saudara, kenapa orang-orang yang disebut pangeran, ya, keluarga kerajaan raja, coba saudara perhatiin, dari kecil anak-anaknya tuh dididik, ya, disiplinnya tinggi, hidupnya nggak semena-mena, nggak semau-maunya, nggak bermalas-malesan. Seharusnya orang percaya hidupnya itu ada aturannya jelas, karena dia warga kerajaan sorga. Ya, itu yang ke-6, itu membawa berkat yang, jadi understandingnya terus ngerti dia. Yang ke-7, yang terakhir, akan membawa hujan pertobatan dan pemulihan atas Israel. Wow, ini yang paling dahsyat. Akan membawa hujan pertobatan dan pemulihan atas Israel. Ini di Zakaria 12 ayat 10. Saya akan bacakan ini. Saudara perhatikan, ya, silakan baca di Zakaria 12 ayat 10 sebetulnya sampai ayat 14. Gak apa-apa, kita baca aja. Kali ini agak lama firman Tuhannya, tapi kita dapatkan sesuatu yang dahsyat. Aku, firman Tuhan katakan,
Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Perhatikan, saya ulangi. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Siapa yang mereka telah tikam? Siapa yang telah disalibkan? Yesus Kristus, Tuhan. Di Zakaria 12 ayat 10, Tuhan pada hari-hari terakhir akan mencurahkan Roh Kudus-Nya dan membuat Israel berbalik dan bertobat. Makanya ini terakhir, saudara. Covid ini udah panggilan last warning. Cepat-cepat bertobatlah. Setelah itu Tuhan tutup pintunya. Untuk Gentile, untuk non-Israel, selesai, saudara. Habis ini udah selesai. Nggak ada lagi. Tuhan kiblatnya langsung melihatnya ke Yerusalem. Dan Tuhan akan curahkan hujan pertobatan terakhir dalam satu hari. Saya bacakan lagi ayat yang ke-11-nya. Biar kita baca ini. Dia akan menangis dan pedih seperti menangisi seorang anak sulung. Ya, kenapa ya saya salibin Tuhan Yesus? Oh, Dia ternyata Tuhan. Saya menghina Dia. Anak tukang kayu lu. Habis dikata-katain, diludahin muka Tuhan Yesus. Dicambuk. Ya, macam-macam. Tapi setelah itu Dia akan menangis, Dia akan meratap. Karena itu Roh Kudus akan membawa hujan pertobatan kepada Israel dan Yerusalem. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri. Juga ayat 14, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Saudara, ini akan terjadi. Firman Tuhan ya dan amin. The greatest and the last Pentecost akan menyapu bersih Israel. Yerusalem akan terjadi hujan pertobatan. Dan bukan hanya itu. Saudara buka Yeskel 47. Ini dahsyat. Ini revelation, pewahyuan. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yang pertama, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sebetulnya ada fourth dimension, bukan only third dimension. Pencurahan Roh Kudus itu ada fourth dimension. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. And back to Jerusalem. Di mana? Yeskel 47, sungai keluar bait suci. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ya, sebelah selatan. Menujunya kemana? Ke timur. Nah, sebelah selatan mezbah menuju ke timur. Oke. Sebentar, saya buka Yeskel sebentar. Dia ngejam ini. Kemudian ya tadi ayat yang pertama, ayat yang kedua. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke pintu timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Membual dari sebelah selatan, saudara. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Ya, mata kaki. 1000 hasta pertama. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi. Dan air itu sekarang sudah sampai lutut. Itu yang kedua. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi, itu yang ketiga kan. Ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi.
Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ini sungai apa? Sungai Roh Kudus. Ayat 6, makanya mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Ya, lalu ayat yang ke-6, ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada banyak amat pohon. Ya, ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sekarang udah terjadi belum? Belum. Tapi ini yang disebut revelation, pewahyuan. Ini hikmat yang Tuhan berikan. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penyemuran pukat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Dahsyat ini. Ini ke kitab Wahyu. Nyambungnya, benang merahnya di kitab Wahyu juga ada. Saudara, ada banyak ikan yang besar seperti di dalam laut. Ikan apa? Ada ikan tuna, ada ikan apa lagi? Ikan paus, ada ikan segala yang besar-besar. Wow, ini bicara pemulihan berkat kekayaan bangsa-bangsa. Bahkan orang Israel ini kan orang yang paling diberkati. Tapi orang Israel kalau belum bertobat, Yahudi itu orang yang paling pelit. Pelitnya amit-amit. Maka jangan jadi Kristen pelit. Ya Yahudi juga. Yahudi yang belum bertobat, udah Kristen pelit lagi. Ngumpukin harta. Akhir zaman saudara keluarin hartanya udah gak ada guna. Sebentar Tuhan datang. Untuk apa harta saudara? Untuk mempersiapkan pesta pernikahan anak domba. Dan ini saudara gak mau keluarin juga harta saudara kecil lah, gak ada urusan. Ya, kalau saudara tidak bertobat, Tuhan keluarin itu harta bangsa-bangsa. Ya, beribu-ribu, berjuta-juta ton emas yang Tuhan sudah berikan lewat Salomo pun akan keluar lagi di hari-hari terakhir. Dan itu gak bisa dibendung, karena itu kerjaan Roh Kudus. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya, sama seperti waktu Israel keluar dari Mesir. Pada hari terakhir, waktu ditumpahkan tulah yang ke-10, anak sulung mati semua. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan perintahkan Musa dan semua orang Israel untuk mengetuk pintu orang Mesir. Keluar semua emas peraknya. Make sense gak? Keluar emas peraknya. Itu harta orang fasik. Keluar semua loh. 400 tahun mereka dijajah. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Hati seorang raja seperti batang air di tangan Tuhan, saudara. Itu kerjaan Roh Kudus. Wow, itu bukan bagian kita lagi. Bagian kita tak ada. Sudah, kita hanya menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Sudah kita nanti-nantikan. Kita punya kerinduan. Kita kembali ke Yerusalem. Kita ada unity dalam doa pujian penyembahan. Unity di dalam firman, unity di dalam pengajaran para rasul, unity di dalam menanti-nantikan Tuhan, visi yang terbesar, Maranatha, unity di dalam ekonomi tubuh Kristus, finansial, kemudian berubah mindsetnya dari si Yudas jadi Matias, si Yudas yang tukang cinta uang, yang otaknya duit terus berubah menjadi otaknya menjadi Kristus, ya, detak jantungnya jiwa-jiwa, pikirannya jiwa-jiwa. Maka saudara, begitu pencurahan Roh Kudus yang terakhir, the greatest and the last Pentecost, saudara akan hanya lihat aja
Gila ya, dahsyat ya Tuhan, ajaib ya Tuhan. Saudara hanya akan bengong. Ya, pada saat itu terjadi di Mazmur 126, barusan Roh Kudus ingetin saya. Ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mulut kita akan penuh dengan tertawa. Dan bangsa-bangsa akan melihat mereka, Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang besar terhadap mereka. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti Engkau memulihkan batang air di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata sambil berjalan maju terus. Jangan putus asa saudara. Jangan pernah putus asa. COVID-19 ini turning point. Saudara akan lihat orang yang sungguh-sungguh menangkap. Saudara yang rindu pencurahan Roh Kudus. Saudara yang rindu penuaian jiwa. Saudara yang rindu untuk menjadi mempelai Kristus. Mempersiapkan Maranatha kedatangan Tuhan Yesus. Saudara akan menerima berkat kekayaan bangsa-bangsa, harta orang fasik. Tapi bukan untuk memperkaya diri saudara, habis saudara. Begitu saudara pegang sendiri, kebakar. Tapi kalau saudara pakai itu, maka saudara seperti 153 ekor ikan yang besar-besar itu. Petrus berbalik kepada Kristus. Dia mengejar sumber berkatnya. Saudara harus mengejar sumber berkatnya. Hati kita bangga dimiliki oleh Kristus. Jangan jadikan Tuhan menjadi objek kita, tapi biarlah kita yang menjadi objeknya Tuhan. Tuhan pun gak mau buat kita hanya jadi objek dia. Tuhan mau kita sederajat menjadi mempelainya. Dan Tuhan mempersiapkan saudara dengan Roh Kudusnya. Ya, 7 poin ini menjadi amat penting. Saya ulangin supaya diingat. Yang pertama akan membawa kesatuan, satu kesatuan yang dahsyat. Unity the body of Christ. Yang kedua akan membawa kuasa understanding yang dahsyat. Sehingga semua orang yang mendengar dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Roh Kudus dalam bahasa mereka masing-masing. Bahasa kesatuan surgawi, bahasa roh. Ya, contoh bahasa Indonesia. Dan ini pemulihan dari peristiwa Babel. Babel dipecahin sama Tuhan, ini disatukan kembali. Kemudian yang ketiga akan membawa hujan pertobatan yang besar, yang terbesar. Yoel 2 ayat 28. Yang keempat akan banyak dibukakan pewahyuan-pewahyuan tentang akhir zaman. Yang kelima akan banyak membawa extraordinary miracle. Yang keenam akan membawa berkat yang sangat-sangat besar dari Bapa di sorga. Yesaya 44 ayat 3 dan 5. Saudara, berkat yang besar, yang sangat besar sebetulnya waktu saudara bangga. Bangga dimiliki oleh Kristus. Bangga menjadi pangeran-pangeran Kristus. Bukan bangga karena punya banyak harta. Enggak lah saudara. Yang ketujuh akan membawa hujan pertobatan dan pemulihan atas Israel. Only one day. Just one day. Hanya dalam satu hari Israel akan bertobat. Saudara lihat nanti, kita akan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Dan dia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan seturut kehendak Bapa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita. Kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita. Kita boleh menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau telah menyatakan isi hatimu. Hamba hanya alatmu. Hamba Tuhan tidak lebih, hanya alatmu Roh Kudus. Dan engkau pakai mulut lidah bibir hambamu untuk menyampaikan pesan yang tajam di akhir dari akhir zaman ini. Pencurahan Roh Kudusmu akan membuat satu perubahan yang amazing, yang dahsyat. Dan kami boleh melihat itu terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Setiap kehidupan umatmu, gerejamu, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mau menerima Roh Kudusmu. Bahkan kota kami, bagian bangsa kami, bangsa-bangsa sampai kembali Yerusalem. Terima kasih untuk semuanya Bapa. 7 poin ini kami maknai. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan materaikan dalam setiap hati dan jiwa kami. Dan kami menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih Roh Kudus, Tuhan memberkati semua kami yang ada di tempat ini. Semua kami yang ada di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau berhembus melawat Indonesia. Akan terjadi satu hujan pertobatan yang belum pernah terjadi. Beribu-ribu laksa. Roh Kudus, Engkau melawat bangsa kami, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Akan terjadi satu kesatuan tubuh Kristus di akhir dari akhir zaman. Seperti gereja mula-mula, bahkan lebih dahsyat Tuhan Yesus. Dalam setiap aspek, bahkan aspek ekonomi sekalipun. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena persiapan segala sesuatu sudah akhirnya Tuhan.
Engkau akan segera datang. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan mengubahkan semua paradigma kami. Kami tidak lagi memakai pikiran kekuatan kami, tapi kami hanya mengandalkan Engkau Roh Kudus. Pakai kami, hidup kami Tuhan. Dan kami boleh merendahkan diri kami. Jauhkan kami dari roh kesombongan Tuhan Yesus. Kami hanya alat-Mu Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, kalau kami dipakai, diberkati, kami adalah menjadi putra-putra Kristus, menjadi pangeran-pangeran sorgawi, pangeran-pangeran Kristus. Kami adalah Israel rohani. Bukan lagi hanya dari Yakub yang juga Tuhan bangga karena dia mempertahankan hak kesulungannya. Tapi Yakub juga mempunyai negatif meaning Tuhan, yaitu suka berbohong, suka menipu. Dan jauhkan kami dari hal-hal yang demikian. Biarlah hidup kami semakin hari semakin kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Maka kami akan memberikan buah Roh Kudus, buah pertobatan, buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami dipenuhi Roh Kudus. Engkau melawat setiap gereja-Mu, setiap umat-Mu, di setiap kami Tuhan. Bahkan kota kami, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Sapu habis Roh Kudus seperti sungai Yeskil 47 keluar dari bait suci. Mulai dari mata kaki, kemudian lutut, pinggang hingga luber, menuju ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, di Laut Mati. Maka akan terjadi hujan pertobatan bagi Israel hanya dalam satu hari. Dahsyat Tuhan Yesus. Kami kagum, kami bangga akan Engkau ya Abah, ya Bapa. Kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, kami boleh menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat, damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga turun atas kami. Kebajikan, kemurahan dengan kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus mulai saat ini terjadi atas setiap kami. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa.